dengan Selora Channel, video pembelajaran fisika. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar dengan penuh semangat dan penuh optimis, sehingga ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Pada kesempatan ini tinggi tangki 1 meter, tetapi 80 cm itu berisi minyak. Ini 80 cm diisi minyak dengan massa jenis 800, Ru sama dengan 800 kg per meter kubik, dan di bawahnya terisi oleh air panjang 20 cm, itu Ru-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Ini diketahui. Tentunya percepatan gravitasi adalah 10. Yang ditanyakan, berapakah tekanan hidrostatis pada dasar tangki? Nah, maka tekanan hidrostatis di sini, ini isinya dua cairan yang berbeda, maka tekanan hidrostatis P atau pressure sama dengan F per A. Nah, asalnya kan dari sana, tekanan itu adalah F per A. Kalau dituliskan jadinya W per A karena F-nya itu gaya berat. Sehingga di sini berat adalah berat cairan yang berada di atas atau minyak ditambah berat dari air. Kalau ditulis berat daripada minyak ditambah dengan berat dari air dibagi dengan A. Sehingga di sini kalau kita lanjutkan, tekanan atau P sama dengan Ru minyak kali V kali G ditambah Ru air kali V kali G. Ini V nya V minyak, ini V nya V air dibagi dengan A. Gitu. Jadi P sama dengan Ru VG sama dengan V itu adalah A kali H, sehingga ini Ru minyak dikalikan luas penampang dikalikan tinggi. Ingat, volume itu adalah luas penampang kan tinggi. Ini luas penampangnya sama karena ini drumnya lurus sehingga sama. Hanya ini adalah kedalaman minyak, ditambah Ru air dikalikan A kali H air dikali G. Kita bagi semuanya dengan A, sehingga ini A nya bisa kita coret karena di sini ada A juga. Kalau di sini ada A nya tidak bisa dicoret, sehingga persamaannya akan menjadi Ru minyak ini dikali G ini kali H minyak dikali G ditambah Ru air kali H air dikalikan G. Sehingga dari sini tinggal kita masukkan nilainya. Ru minyak 800. Ingat di sini kilogram per meter kubik, maka di sini 80 harus kita jadikan meter. Ini 80-nya harus kita jadikan meter. Sehingga di sini kita tulis 8 kali 800 kali 0,8 dikalikan G nya 10 ditambah Ru airnya 10, H airnya itu 20 cm atau 0,2 dikalikan 0,2 dikalikan 10.
sehingga hasilnya adalah ini 8 kali 8 64, ini 8 kali 8 64, nolnya 2, 64 nolnya 2, ditambah 2 kali nolnya 3, 2 nolnya 3, sehingga hasilnya adalah 8400 Pascal atau Newton per meter persegi. Pascal atau Newton per meter, sehingga hasilnya jawabannya adalah 8400 Pascal atau Newton per meter persegi. Ini jawaban pertanyaan di mana tangki berisi 2 cairan. Hidrolik diketahui luas penampang A1 bagannya seperti ini, kita gambar bagan kecilnya aja. Nah, kurang lebih begini. A1 nya ini adalah maaf di sini A2 nya adalah 40 cm persegi, ini A nya. A1 nya di sini adalah 4 cm persegi. A1 sama dengan 4 cm persegi. F2 di sini, F2 sama dengan 5000 Newton. Pertanyaannya, berapakah gaya yang diperlukan pada luas penampang A1? Jadi berapakah F pada A1? Yang ditanyakan adalah F1. Ingat hukum Pascal, bahwa hukum Pascal F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F itu gaya, A itu luas penampang. Sehingga ini kita tinggal masukkan. Pertanyaannya, berapakah F1? F1 dibagi dengan 4 sama dengan, karena ini satuannya sudah sama, tinggal kita masukkan saja. F2 nya adalah 5000 dibagi dengan A2 40, sehingga F1 sama dengan 5000 dibagi 40 dikalikan 4. 4 nya kita coret, 0 nya kita coret, sehingga hasilnya F1 maaf, ini bukan F1, oh ya F1 sama dengan 500 Newton. Jadi jawabannya adalah untuk mengangkat beban pada dongkrak, di situ diperlukan F1 atau untuk menekan pada penampang A1 itu adalah sebesar 500 Newton. Soal diketahui bahwa massa benda sama dengan 10 kg. Karena G nya 10, maka beratnya di udara itu adalah M kali G. Masanya 10 dikalikan 10 sama dengan 100 Newton. Ini berat benda di udara. Sedangkan ketika ditimbang dengan menggunakan neraca pegas, beratnya itu adalah 80 Newton. Ini diketahui berarti WF, W di dalam fluida itu adalah 80 Newton. Maka benda di dalam air tersebut, di dalam air itu akan mendapat gaya tekan ke atas. Gaya tekan ke atas atau gaya Archimedes atau FA adalah, FA itu sama dengan berat di udara dikurangi berat di dalam fluida, sehingga gaya tekan ke atas itu adalah 100 dikurangi 80 sama dengan 25
Newton. Ini adalah gaya tekan ke atas. Sementara pertanyaannya adalah berapa volume benda dan massa jenis benda. Kalau ditanyakan volume, maka kita harus ingat kembali ke hukum Archimedes bahwa gaya tekan ke atas atau Fa itu adalah Rho kali G kali V, di mana Rho itu adalah massa jenis cairan tempat benda itu dicelupkan. Ingat, itu bukan massa jenis benda tapi massa jenis cairan. G gravitasi, V adalah volume benda yang tercelup. Karena ini dimasukkan ke dalam air, maka bendanya adalah sama dengan volume benda. Sehingga yang ditanyakan adalah volume benda ini. Kalau kita lanjutkan, maka 20 sama dengan Rho-nya adalah Rho air 1000 kalau dimasukkan ke dalam air, dikalikan gravitasi 10 dikalikan V. Maka dari sini bisa kita hitung bahwa V sama dengan 20 dibagi 10.000 atau 20 dibagi 1000 kali 10 adalah 10.000. Nah, ini adalah volumenya. Volumenya adalah 20 per 10.000 atau V sama dengan 0,002 atau 2 per 1000 meter kubik. Nah, kalau dalam meter kubik adalah 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kalau dijadikan senti jadinya adalah berapa? 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 3 cm kubik. Nah, ini adalah volumenya. Jadi volumenya sudah ketemu, jawaban pertanyaan A itu sudah ketemu. Jawabannya adalah ini 0,002 meter kubik. Sedangkan pertanyaan B yang ditanyakan adalah massa jenis Rho, massa jenis benda. Massa jenis benda adalah Rho sama dengan massa per volume, massa per volume. Sehingga Rho benda itu adalah massa benda dibagi dengan volume benda. Sehingga kalau kita lanjutkan, maka massa benda itu 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 atau 0,002 yang tadi itu, yang ini 0,002 ini adalah volume benda. Kalau kita tulis bisa kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga 10 bagi 2 itu 5, 10 pangkat min 3 pindah ke atas jadinya 10 pangkat 3 atau 5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik, atau bisa ditulis begini juga boleh, 5000 kilogram per meter kubik. Jadi ini adalah massa jenis benda. Jadi pertanyaannya sudah kejawab. Massa jenis benda atau Rho ini adalah hasilnya ini Rho benda 5000 kg per meter kubik dan volumenya adalah 0,02. Ini jawaban yang B. Jika diketahui volume benda seluruhnya, V benda itu sama dengan 200 cm kubik, 200 cm kubik, kemudian dimasukkan ke dalam air, berarti Rho air itu ketetapan itu 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik itu air. Kemudian diketahui lagi 70% dari balok tampak di permukaan, berarti 0,3 nya yang di dalam air. Sehingga kalau kita tulis
0,3 V, 0,3 dari V itu sama dengan volume benda tercelup. Sehingga kalau kita tuliskan volume benda tercelup itu sama dengan 0,3 3% kan, 3%, karena yang di permukaan 70%, berarti yang tercelup itu hanya tinggal 30%. 30% itu 30/100 atau 0,3. Ini asalnya 0,3. Jadi 0,3 ini asalnya dari 100% dikurangi 70. 100% dikurangi 70% sama dengan 30%. 30% itu maksudnya 30/100 atau 0,3. Dari volume benda, berarti volume bendanya itu 200 cm3 atau volume benda tercelup adalah 60 cm3. Ini adalah volume benda yang tercelup. Pada kasus benda yang terapung seperti ini, seperti pada soal ini 70%, ini 30%. Pada benda yang terapung, maka berat benda, ingat berat benda sama dengan gaya tekan ke atas, sehingga gaya ke bawah itu berat di udara, yang mendorong ke atas itu adalah gaya tekan ke atas. Ini akan sama, sehingga kalau kita tuliskan persamaannya adalah berat di udara sama dengan gaya tekan ke atas, di mana gaya tekan ke atas adalah Rho kali G kali V. Ingat, Rho itu adalah massa jenis cairan. Ingat, bukan massa jenis benda, tapi massa jenis cairan. Massa jenis cairannya di dalam hal ini adalah air, karena dimasukkan ke dalam air massa cairan ini, sehingga Rho-nya adalah Rho air 1000 dikalikan gravitasi itu 10 dikalikan volume benda tercelup. Karena di sini 60, volume benda tercelup 60 cm3, maka harus kita jadikan meter kubik. 60 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Ingat, cm3 kali meter kubik, 2 kali 3 6, berarti 10 pangkat min 6, atau 6 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Ya, ini kita tuliskan kalikan 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, sehingga hasilnya berat di udara adalah ini 4 min 4 10 minus 2, atau hasilnya tinggal 0,6. Jawabnya adalah Newton, karena di sini gaya tekan ke atas atau berat benda. Jadi berat benda itu 6 Newton. Ini sudah kita jawab pertanyaan A, berapakah berat balok atau berat benda. Jadi berat balok ini sama dengan gaya tekan ke atas sama dengan ketemu 0,6 Newton. Rho kali G kali V. Ini Rho cairan, beratnya kali gravitasi, kali volume benda tercelup. Nah, ini jadi hasilnya adalah Rho cairannya adalah Rho air karena dimasukkan ke dalam air 1000, G-nya gravitasi 10, volume benda tercelup adalah 6 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Kenapa kita jadikan meter kubik? Karena ini satuannya meter. Ingat, ini meter karena di sini meter per sekon kuadrat. Di sini juga satuannya kilogram per meter kubik 1000. Kita gunakan meter sehingga hasil ketemunya adalah Newton. Jadi ini hasilnya jawaban A yang ini. Nah, ini jawaban yang A. Berapakah berat benda? Berat benda di udara, hasil 0,6 Newton. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan B itu sangat gampang karena pertanyaan adalah massa. Massa itu adalah berat dibagi dengan gravitasi, sama dengan 0,6 dibagi dengan 10. 0,6 bagi 10 sama dengan 0,06. Ini satuannya adalah kilogram. Tapi pertanyaannya di situ berapa gram? Karena berapa gram maka kita kalikan 1000, sehingga massa sama dengan 0,06 dikalikan 1000 atau sama dengan 60 gram. Ini adalah jawaban yang B. Berapakah massanya? Massa sama dengan 60 gram.
sini A1 200 cm persegi. A1 sama dengan 200 cm persegi. Kemudian A2 itu 100 cm persegi. Kemudian A3 itu adalah 10 cm persegi. Nah, kecepatan aliran air pada A1, jadi V1 itu sama dengan 0,8 meter per sekon. Jadi pada A1 0,8 meter per sekon. Ini yang diketahui. Pertanyaannya, berapakah kecepatan aliran air pada A2 dan A3? Maka menurut hukum kontinuitas bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2, sehingga kalau ditanyakan V2 sama dengan A1 kali V1 dibagi dengan A2. Kalau kita lanjutkan sama dengan A1 nya itu adalah 200 dikalikan 0,8 dibagi dengan A2. A2 nya itu adalah 100, sehingga nolnya kita coret, tinggal 2 kali 0,8, sehingga V2 itu sama dengan 1,8 meter per detik. Ini adalah A pada kecepatan aliran air pada penampang 2 atau A2, pada A2. Sehingga kalau pada A3 maka ya tinggal kita masukkan A1 V1 sama dengan juga A3 V3. A1 nya itu 200, V1 nya 0,8 sama dengan A3. A3 nya itu adalah 10 dikalikan V3, sehingga V3 sama dengan ini 160 dibagi dengan 10, hasilnya adalah V3 sama dengan 16 meter per sekon. Ini jawaban yang B. Maka kalau ditanyakan debit, pertanyaan C, Hi sama dengan A kali V, maka Hi3 sama dengan A3 kali V3. A3 nya adalah 10 cm per persegi. Ini cm persegi harus kita ubah ke meter persegi karena V nya ini meter persegi. Di sini kita ubah. Kalau tadi tidak kita ubah karena kecoret satuannya. Di sini ada cm persegi, di sini ada cm persegi ya, seperti yang ini satunya cm persegi kecoret. Tapi kalau di sini tidak bisa karena di sini A kali V. A nya harus kita ubah 10 cm persegi sama dengan 10 pangkat 4 10 pangkat min 4 meter persegi dikalikan 16 meter per sekon, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 3 atau 16 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon, sehingga hasil akhirnya bisa dituliskan 0,016 meter kubik per sekon. Ini adalah hasil dari debitnya 0,16 meter kubik per sekon. Jadi ini adalah jawaban yang A, yang ini tadi jawaban A, yang ini adalah jawaban yang B. Kecepatan aliran pada penampang 3, ini penampang 2, dan ini adalah debitnya atau Hi3. Debitnya adalah sama, banyak aliran yang menurut hukum kontinuitas. Jadi ini debitnya adalah 0,16 meter kubik per sekon.
untuk menjawab soal ini, diketahui bahwa debitnya adalah 8000 cm3 per sekon. Luas penampang pada P1 itu adalah 80 cm persegi, dan luas di P2 itu adalah 40 cm persegi. Maka untuk mencari kelajuan air pada pipa besar atau P1 itu cukup menggunakan aturan debit. Begitu juga untuk menjawab pertanyaan B, berapakah kelajuan air pada pipa kecil. Nah, maka kalau kita hitung sebagai berikut. Diketahui bahwa Hi atau debit itu sama dengan 8.000 cm3. Kemudian V1 yang ditanyakan, V1 kalikan A1 itu sama dengan Hi. V1 sama dengan Hi per A1. Hi-nya adalah 8000. Tidak usah kita ubah satuannya cm3 karena luasnya di sini juga sudah cm, 80 cm persegi, sehingga kita coret hingga 1 cm, maka hasilnya ada 81, nolnya ini hilang, sehingga hasilnya adalah 100 cm per sekon. Ini ingat, ini per sekonnya masih tetap 100 cm per sekon, atau kita tulis V1 itu sama dengan 1 meter per sekon. Itu adalah kecepatan aliran pada V1. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan A. Ini pertanyaan A sudah kejawab, berapakah kecepatan aliran air pada penampang besar atau P1, itu adalah 1 meter per sekon. Untuk menjawab B caranya sama, yaitu A2 V2 sama dengan Hi, atau V2 sama dengan Hi per A2. Ingat, itu hukum kontinuitas, sehingga Hi sama dengan 8000 dibagi dengan 40. Nolnya kita coret, tinggal hasilnya adalah 200 cm per sekon. Nah, kalau kita lanjutkan, V2 sama dengan 2 meter per sekon. Ini adalah jawaban B. Jadi pertanyaan B sudah kejawab, berapakah kecepatan aliran pada titik P2, yaitu 2 meter per sekon. Untuk menjawab pertanyaan C, berapakah perbedaan tekanan P1 dan P2, maka kita gunakan rumus hukum Bernoulli. Kita ingat hukum Bernoulli bahwa P1 ditambah dengan Ru GH1 ditambah dengan setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Ru GH2 ditambah setengah Ru V2 kuadrat. Ini adalah rumus hukum Bernoulli. Kalau kita perhatikan di gambar, maka kita lihat sebagai berikut. Antara P1 dan P2 ini ketinggiannya sama, kita ukur dari sini ya. Kita ukur ketinggian dari sini, maka kita ambil garis yang tingginya sama antara P1 dan P2. Tadi sudah diketahui bahwa V1-nya itu adalah 1 meter per sekon, kemudian V2-nya, kecepatan pada V2 adalah 2 meter per sekon, sehingga bisa kita masukkan rumus sebagai berikut. Karena H1 sama dengan H2 atau kita tulis H, maka rugi H1 akan sama dengan rugi H2, bisa kita coret, sehingga rumusnya bisa berubah P1 min P2 sama dengan setengah Ru V2 kuadrat dikurangi pindah ruas
setengah ru V1 kuadrat. Rumus ini bisa kita sederhanakan. Setengah ru sama ada runya, kurung buka V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Sehingga P1 min P2 sama dengan setengah kali 1000, runya V2 nya itu 2 dikurangi 1 kuadrat, sehingga hasilnya menjadi setengah dari 1000 dikalikan 4 dikurangi 1, ini hasilnya 3 sama dengan setengah kali 1000 dikali 3 dibagi 2 itu 1,5 1,5 kali 1000 adalah 1500 Pascal. Ini hasilnya adalah P1 min P2, sehingga ini bisa menjawab pertanyaan C, yaitu perbedaan tekanan antara P1 dan P2. Pertanyaan C ini sudah kejawab 1500 Pascal. Untuk menjawab pertanyaan D, berapakah tingginya kolom raksa ini? Karena perbedaan tekanan pada P1 dan P2 mengakibatkan ini menekan ke bawah. Karena di sini ada cairan raksa yang tidak menyatu dengan air, maka ini akan terdorong ke atas. Sehingga perbedaan tekanan itu sama dengan ru GH. Perbedaan tekanan antara P1 dan P2 itu bisa kutuliskan ru GH. Ru-nya adalah ru raksa, G-nya gravitasi, H-nya adalah ketinggian yang ditanyakan pada pertanyaan D. Sehingga kita tuliskan bahwa P1 min P2 itu adalah ru kali G kali H, dimana P1 min P2 itu adalah 1500, ru-nya adalah ru raksa itu 13,6 kali 10 pangkat 3 atau 13.600 dikalikan G-nya adalah 10 kali H, sehingga H sama dengan 1500 dibagi dengan 13.600. Nolnya kita coret 2, hasilnya adalah 1360. Ini hasilnya 15 dibagi 1360, atau ketinggiannya adalah 15 dibagi 1360 sama dengan 0,011 meter, atau ketinggiannya H jadikan cm 1,1 cm atau 11 mm. Nah, ini jawaban yang D. Jadi semua sudah kejawab. Nah, demikianlah jawaban D. Ini hasilnya. Dan sekian dulu jawaban latihan soal. Semoga bisa mengerjakan soal-soal yang lain dengan mudah. Pelajaran kali ini semoga yang kita pelajari sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.